Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa yang Tuhan mau hari-hari ini dari hidup kita adalah kita ini melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa sih goalnya orang itu ke gereja? Kenapa kita datang setiap hari Minggu? Kenapa kita mendengar khotbah? Kenapa kita belajar firman? Sebenarnya cuma satu kan tujuannya. Tuhan mau supaya kita melakukan kehendaknya, tidak ada yang lain. Ya Tuhan nggak menuntut kita tuh jadi Kristen, wah kita hebat, doakan orang sembuh, mati bangkit. Ya lalu kita juga bernubuat hebat. Enggak, cuma satu sebenarnya yang Tuhan mau dan goal dari kekristenan itu adalah menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Ya itu aja ya, supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan. Coba kita baca dulu bersama Matius pasal 21, mari kita baca bersama. Ini memang panas sekali ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, ini sudah mau kiamat, jadi nerakanya sudah mulai terbuka sedikit ya. Makanya siap-siap bertobatlah. Kita baca Matius 21 mulai ayat yang ke-28. Kita lihat bersama, kita baca secara bergantian ya. Ayat 21, Matius 21 ayat 28. Kita melihat ya apa kata firman Tuhan di sana. Kalau saudara sudah dapat, kita baca ya, ada di sini 1, 2, 3 baca bersama. Ya, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat yang berikutnya baca bersama. Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat yang berikutnya baca bersama 1, 2, 3. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai di situ saja. Jadi ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia ada seorang bapak, dia punya 2 anak. Ya, anak yang pertama bapaknya bilang, "Nak, pergilah ke kebun anggur papa. Ya, kerjakan kebun anggur itu." Lalu anak itu segera berkata, "Siap Papa, oke, aku pergi." Tetapi Alkitab berkata sampai pada akhirnya dia tidak pergi. Lalu yang kedua, anak yang kedua, bapaknya pergi dengan perkataan yang sama. Dia bilang, "Nak, kamu pergi ke kebun anggurnya Papa, bekerjalah di sana." Dan anak yang kedua bilang, "Aku tidak mau." Tapi ketika dia merenung, dia menyesal. Lalu dia bilang, aku akan pergi. Dan akhirnya anak yang kedua itu pergi dan dia bekerja di kebun anggur bapaknya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, dari antara 2 orang anak ini manakah yang melakukan kehendak bapaknya?" Anak yang pertama yang langsung berkata, "Oke, saya pergi," tapi dia tidak pergi. Atau anak yang kedua yang berkata, "Aku tidak mau Papa," tapi akhirnya dia pergi. Mereka menjawab, itu adalah anak yang kedua. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari kekristenan hari-hari ini. Banyak orang berkata ya ketika mendengar firman, yes ya, bahkan mungkin setiap hari Minggu kita duduk di gereja, kita mendengarkan firman. Ya, dan kita berkata yes, tapi waktu pulang kita lupakan firman itu, kita tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya banyak orang yang mungkin kita lihat di luar sana, mereka nggak ke gereja, mereka hidup dalam dosa. Tapi ketika satu kali Tuhan memanggil mereka, mereka bertobat dan berkata, "Yes Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu." Kira-kira yang mana yang diselamatkan? Yang duduk di gereja setiap hari Minggu tapi tidak melakukan apa-apa? Atau orang-orang yang ada di luar sana yang akhirnya berkata, "Ya Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau melakukan kehendak-Mu." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah."
Ayat ini keras bagi setiap kita harusnya ya, dan ini menjadi tamparan bagi kita. Jangan merasa cukup aman dengan engkau duduk di gereja setiap hari Minggu. Ya, jangan merasa cukup aman dengan kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita pelayanan. Ya. Saya mau kasih tahu buat setiap kita di sini. Ya, saya lihat penari-penarinya hebat di sini, luar biasa. Tapi kalau engkau menari dan engkau tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada apa-apa tarianmu itu bagi Tuhan. Cuma bikin kotor-kotor ibadah saja. Amin. Yang terpenting adalah hidup kita ini yang melayani Tuhan. Hidup yang taat kepada firman. Hidup yang taat melakukan firman. Ya, jangan bangga loh. Mungkin kita bangga, wah saya tiap minggu itu jadi penari loh di gereja. Maaf anak-anak muda, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, maka percuma semua yang engkau lakukan tiap hari Minggu itu. Ya, mending engkau tidak usah pelayanan daripada banyak pukulan. Apa yang dimaksud ayat ini? Ya, lebih baik orang yang ada di luar sana, para pelacur, pemungut cukai yang menurut pandangan kita mereka berdosa. Tapi ketika mereka terima panggilan Tuhan, mereka bertobat lalu berkata, yes Tuhan, aku mau taat. Mereka menangis, mereka tersungkur. Daripada orang yang kelihatannya duduk di gereja begini, tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Halo, tidak usah angkat tangan. Ya, buat apa engkau duduk di gereja dengerin firman tiap hari, tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang bersinah tetap bersinah. Ya maaf, engkau tidak menghormati Tuhan. Dan apakah Tuhan senang kayak begitu? Enggak, kita kayak anak yang nomor 1. Yang berkata kepada bapaknya, iya siap aku berangkat untuk garap kebun anggurmu. Tapi ternyata dia enggak berangkat, dia enggak melakukan apa-apa. Ya sebaliknya anak yang langsung berontak berkata, enggak aku enggak mau. Tiba-tiba dia menyesal. Penyesalan, pertobatan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita. Engkau duduk di gereja setiap hari Minggu tapi hidupmu enggak ada pertobatan, percuma. Ya, kita melayani Tuhan setiap hari, kalau hidup kita tanpa pertobatan percuma. Kita ingat kisahnya Imam Eli. Ya, Tuhan berkata kepada Imam Eli, tadinya aku sudah berniat, aku sudah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Imam Eli, engkau dan anak-anakmu itu akan tetap ada selama-lamanya di hadapanku. Tetapi sekarang jauhlah itu daripadaku karena anak-anakmu tidak menghormati aku. Mereka meniduri para pelayan-pelayan mimbar di bait suci Tuhan. Mereka mengambil setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Dan Tuhan marah dan berkata, sejak hari ini jauhlah itu daripadaku. Dengarkan, engkau dan anak-anakmu laki-laki akan mati dalam satu hari yang bersamaan. Dan tidak akan ada lagi kakek di dalam keturunanmu. Karena engkau akan mati. Dan itu terjadi. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita serius dengan Tuhan. Goal dari hidup kekristenan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Enggak peduli seberapa hebatnya karuniamu, enggak peduli biasanya kita enggak ada apa-apanya di mata manusia. Yang Tuhan cari cuma satu, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel memberontak ya dan mereka ingin memiliki seorang raja. Kita tahu bersama Israel itu negara teokratis yang sebenarnya dipimpin sendiri oleh Allah. Tapi akhirnya mereka meminta kepada Samuel, mereka berkata kami ingin raja yang memimpin kami seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa kafir yang lain yang mereka punya raja. Dan akhirnya Samuel menghadap kepada Tuhan. Samuel menjadi sedih, Tuhan berkata kepada Samuel, kamu tidak usah sedih karena bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang ditolak oleh bangsa ini. Kalau mereka meminta raja silahkan, lalu Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengangkat Saul menjadi raja. Pada waktu itu Tuhan memilih Saul dan Tuhan memberi dia pengurapan. Saul diberikan pengurapan untuk menjadi raja atas Israel dan akhirnya Saul memimpin bangsa Israel. Tapi sesuatu yang membuat Tuhan itu bersedih karena Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan itu yang membuat akhirnya Tuhan langsung menurunkan dia dari tahtanya. Kita baca bersama 1 Samuel pasal yang ke-15. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja.
1 Samuel pasal 15, saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua ya. Kita baca bersama, agak panjang pembacaan hari ini, tapi nggak apa-apa kita baca Alkitab ya. Soalnya kalau di rumah nggak pada baca Alkitab. Saya tahu ini ya, 1 Samuel pasal 15. Judul perikopnya, Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel, ayat yang pertama, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 baca saudara, 1, 2, 3. Beginilah. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Kenapa Tuhan menyuruh dibinasakan semua? Karena orang Amalek itu orang yang tidak takut akan Allah. Mereka bangsa yang ganas, mereka menganiaya, mereka menyiksa orang, ya bahkan mereka ini selalu menghalangi bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh pada waktu itu Saul sebagai raja untuk pergi menumpas habis baik semua keledai, onta dan semuanya. Ayat 4 baca bersama, 1, 2, 3. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7. Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilas sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan sudah berfirman kepada Samuel, kasih tahu kepada Saul, pergi tumpas orang Amalek. Kira-kira kalau Tuhan yang menyuruh dan berkata seperti itu, kira-kira Saul pasti bakal menang atau tidak? Kalau Tuhan yang suruh, pasti menang kan? Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh kita, ya percayalah bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi. Saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ya saya ini dapat visi dari Tuhan Bu, mau bangun gereja. Kalau kamu mau bangun gereja, Tuhan yang suruh, ndak usah cari-cari dana kanan kiri. Amin. Bingung juga ya kalau Tuhan yang suruh, terus nyusahin orang, ya itu Tuhan yang suruh atau lu yang mau? Kalau Tuhan yang suruh, maka pasti Tuhan yang menyediakan. Pasti ada jalannya, tidak usah kita coba tolong Tuhan. Orang Kristen sukanya banyak tolong Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya jalan pakai iman. Ya saya suka ketawa kalau ketemu model-model hamba Tuhan, ya nanti datang ngaku-ngaku ngomong bawa suara Tuhan. Ya apalagi ada sekarang di Jakarta hamba Tuhan yang bernubuat, ketemu orang-orang kaya, dia bilang, Bu, Tuhan menyuruh ibu memberkati saya. Siapa yang suruh? Tuhan. Saya pernah di telepon orang dulu gitu, Ibu, tadi malam ibu khotbah di gereja saya kan, saya dapat suara Tuhan waktu ibu lagi khotbah. Tuhan bilang, ya hubungi Bu Debbie, hubungi Bu Debbie. Ya terus saya tanya, buat apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya tuh kan ada utang 6 juta. Terus
Saya dengar suara Tuhan, langsung Tuhan suruh saya minta uang sama Ibu Debbie 6 juta. Saya bilang, oh makanya tadi malam juga saya dengar suara Tuhan, kenceng apa Bu? Tuhan bilang jangan dikasih, jangan dikasih. Bingung gak lu? Ngaku-ngaku bawa suara Tuhan. Ya, dia pikir cuma dia yang bisa dengar suara Tuhan, saya juga bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh maka pasti Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kemenangan. Waktu Tuhan menyuruh Saul maju, maka sudah pasti ya kemenangan itu akan diraih. Makanya Saul maju, tapi Tuhan berfirman ya semua harus ditumpas, tidak boleh ada yang disisakan. Ketika Saul maju berperang, dia menumpas semua binatang kambing domba yang buruk, yang kurus, yang jelek ditumpas. Tapi yang tambun, yang gendut, kambing domba, yang seger, bahkan harta kekayaan yang lain tidak ditumpas. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, saat itu juga aku menyesal. Jangan sampai dalam hidup kita ini Tuhan menyesal. Aku menyesal, Tuhan bilang sudah memberkati dia. Saya kasih dia duitnya tuh buat hura-hura, dia pakai untuk bersinah, untuk melakukan segala kejahatan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita hari ini di tanganmu. Itu bukan secara kebetulan, karena Tuhan punya rencana. Ya, bukan hanya harta, termasuk kesehatan. Kalau Tuhan kasih engkau kesehatan, tubuhmu itu engkau pakai buat apa? Ya, saya kemarin ketemu seseorang waktu pelayanan di Morowali, ya, dia cerita kepada kita beberapa di situ, Bu, saya ini ya sering jatuh dalam dosa persinahan, kenajisan, Bu. Ya, tapi ya kalau di Morowali begini saya kuat sih, tapi kalau saya sudah pergi ke Jakarta, aduh, sudah masuk di hotel. Ya, aduh saya pengen lagi begitu. Jadi masih jatuh terus sampai sekarang. Iya Bu. Ya. Saya cuma bilang hati-hati Pak. Tuhan beri engkau kesehatan. Tuhan beri engkau jabatan. Tuhan beri engkau berkat. Itu bukan untuk engkau salah gunakan. Kalau Tuhan menyesal dengan semua itu, kau mati lagi di hotel sama perempuan telanjang masuk di koran. Orang kayak begini kan kita gak usah basa-basi lagi ya. Dia langsung takut. Aduh Ibu jangan bernubuat. Ya, saya bilang ini saya tidak bernubuat, tapi saya mengingatkan ya, kalau Tuhan udah bosan dengan hidupmu, kau lagi di hotel sama perempuan, kau mati serangan jantung, jantungmu berhenti. Lalu keluar di surat kabar. Seumur hidup anak cucumu akan ingat itu. Langsung dia takut. Ya, lalu dia bilang doakan saya Ibu. Ya doa sih nangis-nangis, nggak tahu ya tobat atau tidak. Karena kan banyak orang begitu ya, kumat, sukanya kumat. Tapi setidaknya ya kita sudah menyampaikan, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan akhirnya menyesal. Kenapa? Cuma satu, Saul ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang maju tumpas semua. Lalu alasannya Saul apa saudara? Lalu Samuel bangun, ayat yang ke-12, Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat yang ke-13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kalau disuruh melakukan firman itu jangan setengah. Ya, jangan Injil separoh. Banyak orang Kristen tuh sekarang ambil yang separohnya aja. Ya, pasti Tuhan memberkati engkau. Pasti Tuhan, ya ada yang bilang gini. Ada hamba Tuhan bilang gini, saudara jangan sedih sebab Tuhan Yesus ada di pihak kita orang berdosa. Lalu orang-orang berdosa senang berkata yes. Jadi kita mau hidup dalam persinahan, kita mau hidup dalam apa, Yesus di pihak kita. Saya komen di sana, tambahin di pihak orang berdosa yang mau bertobat. Kalau kamu gak mau bertobat ya binasa. Jangan ambil firman tuh sepotong-sepotong. Ya mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Ayat di depannya, jadi kalau engkau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja Tuhan akan memberikan. Tapi syaratnya tinggal di dalamku dan firmanku ada di dalam kamu.
maka mintalah apa saja, itu baru ada terusannya. Alkitab firman Tuhan itu selalu ada sebab dan akibat. Ya, Saul berkata dengan pede, siap, aku sudah melakukan firman. Dia sudah melakukan firman yang mana? Yang Tuhan suruh, majulah, tumpaslah orang Amalek, berperanglah. Tapi yang belakangnya Tuhan bilang, tumpas habis, jangan ada yang disisakan, itu dia tidak lakukan. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, jangan setengah-setengah jadi orang Kristen. Ya, engkau jadi orang Kristen total semuanya. Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Jangan kau bilang, nggak bisa, Tuhan tuh terlalu sakit. Kalau soal perpuluhan sih saya taat ya. Tapi soal mengampuni, aduh tunggu dulu ya. Nggak ada, Tuhan begitu. Engkau taat 100%. Supaya jangan seperti Saul, dia berkata kepada Samuel dengan pedenya, ya aku sudah melaksanakan firman Tuhan, ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Karena ada suara lembu yang dia bawa jadi jarahan. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab ya rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami tumpas. Ini Saul ini kurang ajar, saudara. Sudah salah pakai alasan lagi. Kenapa kami ambil itu kambing domba, untuk apa? Kami mau persembahkan korban. Alasannya rohani sekali ya. Rohani, banyak hari-hari ini orang tuh pakai alasan rohani. Padahal roh halus. Ya, jangan mau pakai alasan rohani padahal roh halus. Ya, hati-hati. Nggak ada. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh dia putus. Dia bilang gini, kamu tahu Alkitab enggak? Yesus berkata, kita ini harus memperhatikan janda-janda. Mengasihi janda-janda. Ya, saya bilang, oh luar biasa. Nanti kalau saya tinggalin dia, siapa yang kasih makan dia sama anaknya? Berarti kamu tuh enggak punya kasih. Saya bilang sama ibu itu, bilang sama suamimu, mengasihi janda-janda tua, bukan janda. Mengasihi janda tua itu ibadah, mengasihi janda muda itu nafsu. Hati-hati. Ya, pakai ayat lagi ngomong begitu. Hati-hati loh ya, bertobat. Sering kali kita pakai alasan-alasan yang kelihatannya rohani untuk membela diri, tapi Tuhan tahu niat di dalam hati yang paling dalam. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Saul bilang, rakyat mengambil itu karena kami akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya, jangan main-main dengan alasan-alasan yang kelihatannya rohani padahal itu tidak. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kita tahu ketika Saul dipanggil, Saul berasal dari suku Benyamin, yang terkecil dari semua suku di atas bangsa Israel. Bahkan ketika dia ditunjuk, dia bilang, siapa aku? Aku ini hanya orang yang terkecil dari suku Israel, suku Benyamin. Makanya Samuel mengingatkan lagi, bukankah walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi Tuhan itu menilai hati. Saul itu tertarik dengan lembu-lembu yang tambun. Ketika kita ini ya kepentingan diri kita membuat kita ini akhirnya melanggar firman Tuhan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Apapun itu, kita ini harus mati bagi diri kita supaya kehendak Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita.
Itu yang harus kita kerjakan. Lalu kata Saul kepada Samuel, lihat bersama apa alasannya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rajanya enggak, dibawa sama dia. Ya, ayat 21, lihat alasannya Saul. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, di sana Samuel berkata begini. Baca bersama ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan korban yang diberi dengan dasar hati yang tidak taat. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau pemberianmu tidak didasari oleh hidup yang benar di dalam ketaatan kepada Tuhan, maaf, gak ada dampak apa-apa. Banyak orang berpikir waktu dia kasih uang buat layanan, dia kasih uang buat gereja, oh itu sudah yang terbaik. Makanya dia buat dosa apa aja sudah aman. Maaf saudara, apapun yang kau lakukan di dalam pelayanan, kekristenan, tidak akan berdampak apa-apa tanpa ketaatan mendengar suara Tuhan. Amin. Biar semua yang kita lakukan itu berdasarkan ketaatan. Mendengar suara Tuhan. Sekalipun rasanya itu sakit bagi daging kita, tapi kita mau taat. Ya, walaupun sakit, aku mau taat Tuhan. Aku mau setia Tuhan di dalam segala hal. Ya, apa yang menyakitkan? Mari kita belajar mempersembahkan itu. Asal itu menyenangkan hati Tuhan. Ingat baik-baik, ini adalah ayat yang keras. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada domba-domba jantan, daripada lemak. Ya, karena Saul berpikir, ya kalau dia membawa domba-domba yang gemuk buat Tuhan, Tuhan akan senang. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Persembahan apapun tidak bisa engkau gantikan. Ya, persembahan tubuh itu yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan hidup kita ini loh yang terbaik bagi Tuhan. Ya maaf, engkau mau beri perpuluhan berapa banyak pun, kalau hidupmu tidak bertobat, Tuhan tidak tertarik Bapak Ibu. Inilah yang harus kita ajarkan benar sama jemaat. Kadang gembala, pendeta itu cuma mengajarkan ya beri perpuluhan, beri ini, tapi yang ini tidak diajarkan. Ya makanya banyak jemaat yang binasa. Dia kasih perpuluhan banyak, dia kasih uang banyak ke gereja, tapi hidupnya gak bertobat, selingkuhnya jalan terus. Ya dosanya jalan terus. Buat apa? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan melakukan kehendak Bapa. Itu goal dari kehidupan kekristenan kita. Katakan amin. Jangan pernah engkau tukarkan apapun. Ya, karena ketaatanmu itu yang Tuhan mau. Ayat 23 di sana dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan atau kekerasan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan Bapak Ibu, ya kita lihat tidak main-main. Tuhan berkata, akhirnya Saul ditolak Tuhan sebagai raja. Saat itu juga ketika kita ini melakukan dosa, dikatakan di sana pendurhakaan, orang yang durhaka dan orang yang hidup dalam kedegilan itu hatinya keras, nggak mau bertobat. Itu dosanya sama dengan dosa bertenung, dan itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya sering kali kita pikir, wah yang berdosa itu orang yang ikut dukun-dukun. Oh yang berdosa itu orang yang percaya sama kuasa gelap. No, waktu engkau keras hati, engkau tidak taat kepada firman Tuhan, dosanya itu sama bobotnya di hadapan Tuhan. Dengan pertenungan, dengan penyembahan berhala. Ya, jadi jangan bilang oh dosa segini ini enggak. Ketika Tuhan bicara dalam hatimu, itu sekalipun berat. Ya, tapi ketika kita mau taat, saya tuh mau bersaksi.
Berapa waktu yang lalu saya tuh digerakkan Tuhan. Ini saya saksikan karena memang berat buat saya. Untuk kasih satu orang pendeta itu mobil ya. Saya tuh simpan di dalam hati dan saya enggak mau ngomong ke suami. Karena saya tengking dulu itu suara dalam nama Yesus ini pasti setan. Masa saya suruh beliin mobil untuk satu orang hamba Tuhan. Ini setan. Tapi aduh saya tidak sejahtera dengar suara itu di hati. Lalu Tuhan itu kasih spesifikasi kalau kamu mau beliin dia mobil, beliin yang sama juga dengan wakilnya. Wakilnya itu baru beli mobil ini, ya kamu beliin setidaknya gembalanya sama wakil gembalanya sama lah mobilnya. Karena wakil gembalanya istrinya kerja, jadi dia bisa beli mobil. Nah gembala ini enggak bisa, dia mau dibeliin gereja dia enggak mau. Dia bilang jangan pakai uang gereja buat beli saya mobil. Jadi ya saya simpan sendiri. Lama-lama tidak tenang saya dengan suara itu. Saya bilang sama suami, saya bilang gini, Tuhan tolak ukurnya suami saya. Suami saya itu bukan pelit tapi agak perhitungan. Ya, itu bahasa halusnya. Ya, biasanya kan laki-laki itu lebih perhitungan ya daripada ibu-ibu. Karena memang laki-laki itu pakai logika. Jadi saya tolak ukurnya gini, kalau suami saya boleh berarti ini Tuhan loh. Ya bayangkan saya aja berat, saya yang suka nabur aja, mau menabur segitu tuh berat bagi saya. Ya tidak mudah loh. Saya sudah hitung harga mobil itu 400-an lebih. Waduh mahal Tuhan. Lalu saya bilang, saya tanya sama suami. Kalau suami saya bilang iya ini berarti Tuhan nih. Ya bayangkan kalau suami saya dijamah Tuhan. Beliin mobil itu ajaib luar biasa perkasa hebat Tuhan. Ya, jadi saya tanya sama suami saya aku mau ngomong apa? Aku tuh disuruh Tuhan loh. Apa beliin mobil satu orang hamba Tuhan. Sebab pendeta ini suami saya diem. Saya tunggu jawabannya. Pasti enggak mau ini. Dia jawab gini, tahu enggak? Aku sudah dari bulan Januari disuruh Tuhan. Waduh ternyata dia, jangan tepuk tangan dulu. Ternyata dia lebih lama. Ternyata justru Tuhan udah bicara sama dia tuli. Jadi Tuhan bicara sama saya. Saya pikir tuh Tuhan bicaranya sama saya, ternyata sama dia lebih dulu. Ya, jadi dia bilang, tahu enggak itu aku dari Januari lalu Tuhan suruh. Kenapa kamu udah ngomong saya? Yo berat loh. Ya, lalu saya bilang, oh ya berat ya. Tapi ini sudah peneguhan kita berdua, berarti kita melangkah ya. Ya udah siap ya. Mobilnya ini, dia juga sepakat, iya ya udah mobilnya itu. Jadi sikap hati saya itu sudah rela kehilangan uang 400 juta sekian. Satu saat saya bilang gini ya, karena waktu itu kita lagi pelayanan seminar, saya bilang sama suami saya nanti pulang dari seminar ini kita urus ya. Kita beli di dealer, kita suruh orang kirim. Waktu itu saya lagi pelayanan, kita punya grup pelayanan, pendetanya itu kita kirimin foto, kita lagi makan enak gini. Ya dia kirimin foto, lagi makan McD di pinggir jalan. Terus kita tanya, kenapa Pak? Kok bisa duduk di pinggir jalan? Mobil saya mogok. Saya sama suami saya semakin merasa berdosa. Karena kita mobilnya mogok loh. Harusnya kita sudah beliin loh. Ya. Terus saya itu nyeletuk aja di situ. Ada satu teman pengusaha, saya bilang, Pak, ya, lihat nih pendeta Pak, mobilnya mogok Pak. Tuhan ini lagi suruh saya loh beli mobil buat dia. Bapak mau ikut nggak? Dia langsung ngomong, oke Bu, kita paruan ya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan udah lihat loh, hati saya dan suami sudah sepakat loh, ya kita relain ya uang segitu. Bapak Ibu, ya saya percuma khotbah kemana-mana, KKR orang dilawat Tuhan. Kalau mendengar yang begitu-begitu itu saya enggak taat sama Tuhan. Maka hilanglah semua itu yang saya lakukan. Mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban atau jadwal kegiatan pelayananmu yang penuh. Jadi saya belajar dari situ, ya saya bilang aduh Tuhan ya, dan memang ternyata pendeta itu lagi bergumul, dia bilang kalau untuk beli ya pakai uang gereja saya tidak mau. Tapi kalau untuk nabung juga dengan uang saya memang belum mungkin hari ini. Dan ya itu ternyata jawaban doa buat dia. Ya dan saya melihat ketika kita ini hatinya rela, sebenarnya Tuhan tuh cuma mau lihat kerelaan hatimu. Sebenarnya Tuhan udah tahu kan kamu gak bakal keluar segitu banyak. Nanti aku kasih ketemu orang, nanti dia separuh, tapi hatimu rela enggak? Jadi ketika kita rela, ya saya bilang aduh Tuhan ya ternyata Bapak Ibu tahu setelah kami menabur itu, tidak lama sebulan berikutnya kami menuai berlipat kali ganda daripada itu. Saya cuma melihat di sini begini, sebenarnya ketika Tuhan mempercayakan kita jadi bendaharanya Tuhan, ya Tuhan tuh cuma mau lihat kita ini bisa dipercaya enggak?
Kita ini taat nggak sama suaranya? Saya membayangkan kalau kita punya sekretaris ya. Misalnya Pak Hendrik punya sekretaris atau bendahara, dia pegang uang. Terus Bapak bilang, uang itu nanti kamu kasihin. Dia bilang, nggak mau Pak. Ya, kan enak aja tuh orang dikasih uang. Ini uang lebih enak kalau saya pakai. Kira-kira Bapak pecat nggak dia Pak? Ya, kalau kita punya bendahara, demikian juga hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau mengalami penuaian di hidupmu, kita kapasitasnya berbeda. Mungkin engkau tidak disuruh Tuhan beli mobil ya. Tapi saya dulu di Solo ada loh hamba Tuhan, dia mengalami mujizat. Dia cerita sama saya, Bu saya dibeliin mobil sama jemaat. Ibu tahu jemaat saya itu enggak punya mobil Bu. Dia nyicil di dealer untuk saya. Waduh itu mas saya angkat topi, angkat jempol itu. Itu orang pasti sudah benar-benar mematikan kedagingannya, mematikan dirinya sendiri ya. Dia enggak punya mobil loh. Tapi Tuhan suruh dia beli mobil untuk gembalanya dan dia nyicil loh. Untuk gembalanya itu lebih hebat lagi. Makanya kalau kita ngomong soal memberi Bapak Ibu, jangan tunggu kaya. Apa yang ada di tanganmu hari ini, ketika Tuhan bicara, ya lakukan itu. Ketika kunci dari kita ini diberkati Tuhan, zaman semakin ke depan ini semakin akan sulit. Alkitab berkata, bukan pakar ekonomi yang bilang, tapi Alkitab bilang akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Tapi kalau engkau mau melihat Tuhan pelihara dan isi lumbung-lumbungmu, jadilah bendaharanya Tuhan yang dapat dipercaya. Aminnya sedikit. Nggak ada amin langsung takut. Kalau sudah bicara uang sorry aja Bu suruh amin. Saya berani berkhotbah ini karena saya pun melakukan itu. Sampai hari ini hidup saya diberkati. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita menjadi bendaharanya Tuhan. Ya kita dipakai Tuhan. Ya saya kemarin ngobrol sama Bu Emi banyak ya di pesawat. Bu sebenarnya pekerjaan Tuhan yang begitu besar itu bisa terjadi dengan dahsyat di muka bumi ini kalau ada bendahara-bendahara itu yang bisa dipercaya. Masalahnya Tuhan mau cari orang yang dipercaya udah sulit hari ini. Dia itu mau membuka keran berkatnya. Tapi dia cari orang yang dapat untuk dipercaya. Kalau kita nggak lulus dalam hal mamon, sudah semuanya kita nggak lulus. Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan yaitu Allah dan mamon. Karena kalau kamu tidak setia pada yang satu, kamu juga pasti akan mengkhianati yang lain. Jadi tolak ukurnya hari ini kita cinta Tuhan atau tidak itu bagaimana sikapmu terhadap uang. Saul tergoda karena tambun ini lembu-lembu. Lumayan, dagingnya besar. Tapi dengan alasan nanti sebagian akan dipersembahkan sebagai korban. Tuhan marah saat itu ya, dan Tuhan bilang itu dosanya sama seperti dosa bertenung. Waktu dirimu terikat dengan cinta uang, itu berhala Bapak Ibu. Jangan engkau pikir berhala itu hanya engkau sembah patung, enggak, itu berhala. Lalu dikatakan di sana karena engkau telah menolak Tuhan dan firman-Nya, maka Ia juga telah menolak engkau sebagai raja. Lalu ayat 24 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab Tuhan telah kulangkahi titah Tuhan dan juga perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini Saul ini memang orang yang banyak alasan. Orang itu kalau ditegur banyak alasan tuh udah pasti nggak benar. Ya udahlah kalau ditegur ngomong salah-salah aja. Yang pertama kan mau persembahkan korban tuh Tuhan. Yang kedua soalnya saya didesak rakyat. Saya takut nanti kalau rakyat nanti ngomong begini. Ya orang kalau disalahin atau ditegur banyak alasan udah pasti 100% dia itu salah. Memang benar salah. Ya kalau memang dia benar ya sudahlah ngakui aja. Aku minta ampun, aku minta maaf. Iya ini memang salahku. Nunjuk orang lain lagi. Ini gara-gara rakyat. Saya juga tidak bisa menolak permintaan mereka. Sebab nanti saya takut kalau mereka tidak mendukung saya dan lain sebagainya. Ayat 25. Maka sekarang dia bilang ampunilah kiranya dosaku. Lalu dia bujuk Samuel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Niatnya apa? Bukan karena bertobat. Dia takut kehilangan ya jabatannya sebagai raja. Maka dia bilang Samuel ikut dengan aku. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Siapa yang menolak firman Tuhan? Maka Tuhan juga akan menolak engkau. Inti dari kekristenan itu adalah kita taat melakukan firman Tuhan. Seringkali kita ini sebagai orang percaya, kita beribadah, kita pelayanan, tapi kita lupa bersyukur. Ya, karena tanpa ucapan syukur semua yang kita lakukan itu tidak berkenan pada Tuhan. Ya, betapa pentingnya ucapan syukur, saudara. Bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir,
Itu kalau mereka berjalan kaki itu kira-kira hanya 10 hari. Ya, siapa yang sudah pernah ke Israel, ya, coba jalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu kalau jalan kaki hanya 10 hari. Seperti yang tercatat ketika saudara-saudara Yusuf itu dari tanah Kanaan mereka menuju ke Israel untuk ke Mesir, ketemu dengan Yusuf itu 10 hari perjalanan. Berjalan kaki. Tetapi apa yang membuat bangsa Israel harusnya akhirnya cuma 10 hari jadi 40 tahun? Ya, karena mereka tidak pernah bersyukur. Akhirnya terputar-putar setiap hari hanya bersungut. Kalau dalam hidup ini kita cuma kebanyakan bersungut saudara. Karena mengucap syukur itu lawannya bersungut. Orang yang suka bersyukur pasti tidak bersungut-sungut. Tapi orang yang rajin bersungut-sungut pasti tidak pernah bersyukur. Nah sekarang saudara nih yang rajin apa nih? Ya, orang yang bersungut-sungut itu hanya akan memperlama, memperpanjang, menghalangi janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Ya, kalau bangsa Israel hari itu tidak bersungut-sungut tapi mereka bersyukur dengan sebuah keadaan, itu dipersingkat saudara, cepat mereka mengalami janji Tuhan. Tapi apa yang membuat mereka akhirnya lama, bahkan terputar selama 40 tahun, dan kita tahu bersama, ya, satu generasi dibunuh oleh Tuhan di padang gurun loh. Selama 40 tahun itu, satu generasi yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun, hanya orang-orang yang dilahirkan di padang gurun itu yang berumur 20 tahun ke bawah itu yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Tuhan mau menghabiskan satu generasi ini yang hidupnya itu penuh dengan sungut-sungut. Ketika mereka di jalan tidak makan daging, mereka marah-marah sama Musa. Musa, kenapa kita ini yang kau bawa ke padang gurun? Dulu di Mesir walaupun kita jadi budak, kita makan daging terus, makanan enak. Ya, mending kita pulang saja ke Mesir. Orang yang cenderung bersungut itu susah menerima keadaan yang sulit. Tapi orang yang bersyukur, tadi pagi saya sampaikan, syukur bisa membuat kutuk diubah menjadi berkat. Yang pahit itu bisa menjadi manis. Dan dengan ucapan syukur engkau itu mempercepat proses hidupmu. Dan ucapan syukur itu mempercepat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena cepat atau lambatnya proses itu tergantung dari responmu. Ya, dibunuh sama Tuhan di padang gurun satu generasi, hanya yang lahir di situ yang berumur 20 tahun ke bawah itu yang boleh masuk loh ke tanah perjanjian. Saudara, bukankah hidup kita itu diumpamakan seperti bangsa Israel? Perjalanan mereka dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian itulah gambaran hidup kita orang percaya. Kalau kita ini cuma sibuk bersungut, tidak menerima keadaan, banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Tadi pagi saya sampaikan, hidup ini bukan bicara soal apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita mencoba melakukan apa yang Tuhan mau, enak atau tidak, mau atau tidak, manis atau pahit, jalani itu, maka prosesmu cepat. Ya, tapi kalau kita marah dan bersungut-sungut tidak terima, ya engkau akan lama saudara. Bangsa Israel itu gitu, setiap kali menghadapi masalah di padang gurun, mereka bersungut, marah sama Musa. Kami mau kembali aja ke Mesir. Bagi Tuhan, membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu cepat. Bagi Tuhan bisa lebih cepat. Tapi yang menjadi sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otak dan perilakunya bangsa Israel itu yang susah. Karena itu keputusan mereka. Makanya setiap kali ada masalah bersungut pengen balik ke Mesir. Setiap ada masalah pengen balik ke Mesir. Bapak Ibu, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan. Sebab keberhasilan seorang percaya di dunia ini adalah ketika engkau mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, bukan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Katakan amin. Sekalipun berat kalau itu yang Tuhan inginkan. Ya, terima aja, mengucap syukur saja. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan, Yusuf kenapa dia bisa mengampuni keluarganya. Waktu mereka tahu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri di Mesir,
Mereka takut, mereka berpikir kita pasti dibunuh sama Yusuf karena kita sudah membuang dia. Tapi Yusuf adalah seorang yang mengerti rencana Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan, dia bersyukur dengan segala yang terjadi. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang membuang dia tidak marah, dia peluk mereka dan dia berkata, aku bersyukur karena engkau membuang aku, engkau sudah dipakai Tuhan untuk membuang aku. Karena itu hari ini aku menjadi seperti aku ada dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Itu berkat kamu sudah buang aku. Orang yang bersyukur akan selalu melihat rencana Tuhan yang besar di balik setiap proses yang dia alami. Tapi orang yang tidak bersyukur, semuanya menjadi pahit. Semua menjadi pahit. Bahkan berkat sudah di depan mata, tapi dia nggak bisa mensyukuri itu. Bahkan kebaikan pun akan menjadi keburukan. Yang manis pun akan menjadi pahit bagi orang yang bersungut-sungut. Tapi bagi orang yang mengucap syukur, yang pahit itu bisa menjadi manis. Kutuk bisa menjadi berkat. Amin saudara. Ya, kalau kita lihat saudara, mari kita buka bersama ya satu ayat firman Tuhan, saya pengen kita baca sama-sama. Mari kita buka bersama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita mau saudara ya, biar hidup ini kita nih berubah. Jangan cuma dengar firman ya dari kecil jadi Kristen tapi gak pernah berubah karena gak mau jadi pelaku firman. Kita baca bersama Filipi 2 ayat 14 berkata di sana 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, dia bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Orang yang tidak bersyukur itu pasti banyak bersungut dan banyak berbantah. Ya, bahkan dia berbantah dengan Tuhan loh. Hati-hati. Kalau kita tidak bersyukur maka kita pasti akan bersungut. Ya, kita berdoa Bapak Ibu supaya hari-hari ini jangan itu suka berbantah-bantah. Kenapa kita bisa ribut suami istri? Karena tidak pernah bersyukur. Ya, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena nggak bersyukur. Saya saudara waktu itu, ya saya dengan suami kita waktu itu lagi bangun studio di tengah-tengah masa pandemi. Lalu saya bilang sama suami, ya sudah cari pemborong, akhirnya dia dapat temannya dia. Dan akhirnya ya kita membangun saudara. Di tengah perjalanan singkat cerita pokoknya uang saya itu sekitar 300 juta. Itu dibawa sama pemborongnya. Kira-kira ya kalau kita mengalami begitu, yang pertama itu bersyukur atau bersungut? Jujur, nggak usah sok rohani. Kita diperlakukan begitu, kita bersyukur atau bersungut? Ya bersungut ya. Saya pun juga begitu. Ya pendeta juga manusia. Saya salahin suami. Makanya kamu tuh kenapa pilih orang gak ini gini. Saya WA orangnya, balikin uang saya 300 juta. Mana nota-nota semua pembelian? Jawabannya nota hilang semua, nggak ada satu nota pun, hilang semua. Itu nota rapture. Saya marah saudara. Balikin ya, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ya uang saya gini-gini, sambil saya bilang sama suami, ya udah kalau kita begini-gini, udah kita selesaikan secara hukum aja. Kita punya banyak lah teman-teman polisi, biar dia kapok. Kira-kira kalau kita bersungut, kita marah, kita berbantah-bantah, itu yang ada damai sejahtera atau apa saudara? Sementara Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, hal kerajaan sorga itu bukan soal makanan, minuman, bukan soal harta, kekayaan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita.
Nah kalau orang berbantah-bantah, bersungut-sungut itu ada damai sejahtera enggak? Enggak ada. Kebenaran apalagi sukacita? No, berarti kerajaan sorga itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Lawannya kerajaan sorga itu kerajaan setan, neraka. Itu artinya apa? Dosa, marah-marah, sungut-sungut, berantem itu. Jadi nggak usah bingung kalau saudara mau mengukur aku ini kira-kira berkenan sama Tuhan nggak ya? Kalau dalam hidupmu tiap hari yang banyak itu berantem, bersungut-sungut, Anda sudah dipastikan berada dalam kerajaan setan. Bilang amin dong. Kok nggak ada amin? Ya, ini kan saya cuma puter aja. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita mau ukur nih, kita nih berada dalam kerajaan Allah atau kerajaan setan? Kalau kita hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, maka hidupmu itu berarti aman. Engkau ada dalam perkenanan Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, dimanapun ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, aman. Tuhan besertamu. Tapi walaupun engkau pelayanan, pendeta sekalipun, kalau tiap hari yang ada itu dosa, marah-marah, ya tidak damai, tidak sukacita, berantem, berbantah-bantah, bersungut-sungut, sudah dipastikan bahwa hidupmu itu dalam kerajaan setan. Walaupun, tapi saya Kristen loh Bu, saya pelayanan. Enggak peduli, engkau miliknya setan, bukan miliknya Tuhan. Enggak usah tanya pendeta lagi. Karena itu Alkitab yang ngomong. Nah waktu itu saya marah-marah, saya sungut-sungut, saya bilang balikin uang saya ya. Tiap hari saya darah tinggi saudara. Nah kalau kita marah, berbantah-bantah, bersungut-sungut, kira-kira bisa doa nggak? Nggak bisa, nyanyi aja nggak bisa saudara. Ya mau nyanyi aja mulut ini berat. Akhirnya darah tinggi, ya marah-marah, badan sakit semua, hormon kortisol naik, darah mengental, bahkan jadi hitam tuh darah. Coba kalau saudara lagi stres periksa ambil darah, darahmu hitam, kental. Bentar lagi diabetes, serangan jantung. Bilang amin bapak-bapak. Ini kok khotbahnya nggak enak banget ya. Ya nggak apa-apa, kita ngomong nggak enak aja ya, biar kita nih tobat. Diomongin nggak enak aja pada nggak tobat, apalagi yang enak-enak terus saudara. Ya jadi saya itu damai sejahtera hilang, satu saat tuh saya ditegur sama Roh Kudus loh, kamu itu loh hamba Tuhan. Tiap hari bersungut-sungut, berbantah-bantah gara-gara uang 300 juta. Saya bilang Tuhan sorry ya, 300 juta tuh banyak buat beli kerupuk dapat 1 RT. Banyak nggak buat saudara 300 juta, banyak nggak? Nggak banyak ya? Orang-orang kaya semua sini ya. Buat saya tuh uang banyak loh saudara, 300 juta. Satu kali saya bertanya, iya Tuhan saya tahu saya ini sudah kehilangan damai sejahtera, saya berbantah, saya bersungut, saya ini aduh pokoknya, tapi Tuhan bagaimana ya? Lalu saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ini uang saya pakai buat bangun studio loh Tuhan. Dan ini uang banyak loh. Lalu Roh Kudus tuh ngomong di hati saya, kamu kalau ada orang ditipu, lalu konseling sama kamu. Terus kamu jawabnya apa? Saya ingat ada yang konseling sama saya, Bu, uang saya dibawa lari teman saya Bu, sekian M. Apa yang harus saya lakukan Bu? Saya jawab dengan lantang, Pak yang terpenting itu damai sejahtera. Uang itu bisa dicari Pak. Tapi damai sejahtera, sukacita itu produk sorga yang gak bisa dibeli dengan uang. Bapak marah-marah kehilangan damai, Bapak sakit, Bapak kehilangan sukacita. Buat apa punya banyak uang tapi hidup begitu? Saya kayak ditampar waktu diingetin Roh Kudus loh. Terus Tuhan tuh bilang, nah sekarang kamu bisa menasihatin jemaat begitu. Kamu sendiri sekarang mengalami. Bisa gak kamu melakukan seperti yang kamu nasihatin ke jemaat? Saya masih berargumen dengan Tuhan. Tuhan, saya kan bilang gitu ke jemaat, dia kan duitnya banyak. Jadi dia lupakan itu, duitnya di rekening masih banyak. Lalu saya ini Tuhan pas-pasan nih. Itu uang ya berarti loh buat saya. Tuhan tuh ngomong gak peduli. Sekarang aku tuh melihat sikap hatimu. Kamu bisa gak bersyukur waktu itu terjadi. Lalu Tuhan tuh ngomong lepaskan pengampunan. Ya, jaga damai sejahtera, jangan bersungut, jangan berbantah. Waktu engkau sudah berjalan di dalam kebenaran, sesuatu yang buruk menimpa itu berarti seizin Tuhan. Kita nih kadang pinter hafal ayat. Tapi ketika sesuatu terjadi kita suruh melakukan itu susah saudara. Nah Tuhan tuh selalu bilang kamu tuh pengkhotbah. Kalau kamu mengkhotbahkan yang belum kamu alami, itu kamu pengkhotbah katanya-katanya.
Tapi kalau kamu mengalami dulu baru kamu khotbahkan, itu jadi hidup. Ya tapi nggak kayak gini juga kali Tuhan. Masa semua saya dulu harus mengalami? Akhirnya saya nggak punya pilihan lain. Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Waduh, ayat tuh berbicara banyak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lupakan 300 juta itu. Aduh, saya nyesek saudara. Saya bilang, iya Tuhan, ya udah, saya mau melupakan, saya mau mengampuni orang itu. Lalu Tuhan itu spesifik sekali loh, ya. Roh Kudus menuntun saya begini, kalau kamu sudah mengampuni, kamu WA sama orang itu. Kamu bilang bahwa kamu sudah mengampuni. Saya bilang, enggak usah lah, yang penting kan saya sama Tuhan sudah beres. Ngapain saya WA dia, kesenangan. Tuhan bilang WA, lalu saya WA, saya nggak mau rugi. Saya curcol sekalian, curhat colongan. Saya bilang, kamu tahu nggak, saya itu kepahitan loh sama kamu. Saya itu benci sama kamu. Kenapa kamu bawa lari uang saya 300 juta? Kalau kamu tidak bertobat, terkutuk loh hidupmu. Padahal cuma disuruh Tuhan tuh ngomong mengampuni loh. Dasar manusia ya. Sekalian curhat saya, biar plong kan. Kamu itu ya, saya kepahitan, saya kecewa. Ya bertobat kamu, nggak bertobat terkutuk kamu. Lalu di bawah mulai masuk paragraf baru. Tapi hari ini Tuhan menegur saya. Saya nggak boleh kepahitan sama kamu. Tuhan suruh saya melepaskan pengampunan. Jadi hari ini saya lepaskan pengampunan kepada kamu. Saya nggak akan marah sama kamu. Saya nggak akan tuntut lagi kamu. Saya lepaskan pengampunan. Terus Tuhan tuh ngomong. Tulis lagi di bawah. Mulai sekarang saya nggak akan tanya perihal uang itu. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Lumayan loh 300 juta walaupun dia cicil-cicil kan. Tuhan ngomong, enggak itu berarti kamu belum 100%. Tulis di bawah, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang 300 juta itu. Saya tidak mau tulis saudara. Enggak, sayang, rugi, begini, begitu. Tuhan tuh bilang tulis. Melakukan firman itu tidak semudah waktu kita ngomong. Saya tarik napas panjang loh. 300 juta. Aku lupakan. Tapi Tuhan tahu kalau saya nggak nulis gitu kan nanti saya terus bersungut kan. Jadi perkara terus kan. Balikin gak? Lah ngomong mengampuni. Tapi balikin gak? Panjang lagi prosesnya. Akhirnya saya mau taat sama Tuhan. Saya tulis. Dan mulai sekarang. Tangan saya bergetar. Bergetar saudara, melakukan firman Tuhan itu tidak enak dan tidak mudah. Kenapa? Ada daging yang tercabik, ada daging yang tersalib di situ. Saya bilang mulai sekarang, saya tidak akan tanya uang itu. Terserah. Kalau kamu kembalikan silakan, kalau enggak juga saya sudah melupakan. Saya kirim saudara. Besok iblis bilang, tanya mana uangnya. Memang setan itu ya, setan. Saya bilang enggak, kan saya sudah tulis begitu. Saya kirim aja. Sehari-harinya saya mencoba berdamai dengan hati dan diri saya. Setidaknya sama dia sudah putus hubungan nih, karena sudah saya akhiri lewat WA itu, saya harus komitmen dengan omongan saya. Dengan dia sudah tidak ada hubungan, sudah putus, enggak lagi saya tagih, enggak lagi saya marahin. Tinggal dengan diri saya sendiri nih. Saya harus beres di hadapan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, Tuhan aku mau taat sama Engkau. Dan aku percaya kalau aku mau taat Tuhan pasti buka jalan. Waktu itu saya ini lagi inden mobil saudara, harganya 300 lebih. Ya kita sudah DP 10 juta, masih nunggu mobilnya. Tiba-tiba seminggu kemudian setelah saya lepaskan pengampunan, saya bersyukur buat semua yang terjadi. Tuhan aku bersyukur atas semua yang terjadi. Tiba-tiba ada orang WA saya, Ibu Debbie, shalom maaf ya Bu, Ibu jangan tersinggung. Kenapa? Saya disuruh Tuhan belikan Ibu mobil. Kok nggak wow ya? Dan itu saya nggak cerita kemana-mana, saya ditipu tuh saya belum cerita, nggak ada yang tahu. Itu minta maaf loh, Bu Debbie maaf. Biasanya orang kalau maaf gitu mau pinjam duit, ya toh? Atau mau minta didoakan. Itu enggak, Ibu maaf ya Bu, kenapa? Saya disuruh Tuhan, Ibu jangan tersinggung. Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Itu padahal kan saya harus masih bayar 300 juta.
Saat itu lunas, bahkan mobilnya lebih mahal dari yang kami harapkan. Itu Tuhan. Ini bukan dongeng, ini terjadi. Saudara percaya atau tidak terserah. Emang gue pikirin. Ada juga gue singkirin. Bener. Saya tuh cuma gini, wow Tuhan, Tuhan tuh loh jangan main-main. Berarti kan uang saya 300 juta itu saya udah gak harus keluar kan. Sudah diganti kan, yang hilang itu kan. Gak sampai di situ Tuhan. Berapa minggu kemudian ada orang WA saya, Bu Debi terima kasih. Saya dijamah Tuhan lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu. Saya dengar khotbahnya Ibu, saya dijamah Tuhan, saya menangis di kamar saya Bu. Ya, saya tinggalkan dosa, saya dipulihkan Tuhan. Dan Ibu, Tuhan suruh saya telepon Ibu ini. Ibu harus tetap syuting dan harus tetap membagikan firman di YouTube. Karena banyak orang yang diberkati, saya pun mengalami itu. Jadi Bu, studio Ibu harus bagus. Saya mau menabur buat studio Ibu, apa yang lagi Ibu butuhkan? Saya jawab, oh iya memang, saya sekarang lagi bangun studio. Saya sudah beli tanah, tinggal dibangun dan semua sudah berjalan. Bu, please, berapa habisnya pembangunan studio itu? Saya bilang nggak usah karena kita ini bayarnya juga nyicil, tidak langsung ke tukang. Saya sesuai pengerjaan berapa yang habis itu yang saya bayar. Dia ngotot, Bu please ya fotoin proposalnya Ibu yang ke tukang. Dalam hati saya ngomong gini, tak fotoin bener, klenger kau. Itu habisnya 850 juta. Emang lu mau kasih 850 juta? Ini keadaan pandemi. Nggak mungkin. Dia sampai WA berkali-kali saya nggak balas. Akhirnya sampai 3 hari dia telepon, Bu please ya. Tuhan suruh saya nggak tahu orang ini siapa. Tuhan suruh saya loh Bu. Kirim Bu foto yang Ibu kasih ke tukang, proposal dari tukang itu habisnya berapa. Ya udah saya bilang ke suami biarin aja, saya kirim aja. Biar dia kaget, dia pikir 100-200 juta nih. Saya kirim 850 juta, bisa minta nomor rekening Bu, dia transfer 1 M. Wow. Saudara lihat cara kerja Tuhan. Kalau saya bersungut terus dan menuntut orang itu balikin uang saya yang 300 juta. Saya yakin saya tidak akan melihat mujizat itu. Ketaatan. Kenapa bangsa Israel Tuhan terus berbicara taat. Taat, dengar perintah Tuhan. Jangan bersungut, jangan saling menyalahkan, tidak usah berbantah, dengar perintah Tuhan. Saudara tahu 40 tahun bangsa Israel berputar di padang gurun itu bukan 40 tahun setelah mereka keluar terus 40 tahun terputar-putar, enggak. Ya, mereka berjalan sudah mendekati tanah Kanaan, besok sudah mau masuk. Lalu Musa mengirim 12 orang pengintai. 10 orang membawa kabar busuk kata firman Tuhan. Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Yang 12 bersungut-sungut. Memang negeri itu bagus. Anggurnya 1 tandan dipikul 2 orang. Gede-gede, delimanya besar. Tapi jangan mimpi, mati kita masuk ke sana. Kita ini cuma seperti belalang di mata mereka. Ini Musa ngapain sih dia bawa-bawa kita ke sini? Dan hari itu juga bangsa itu yang 10 orang mempengaruhi yang lain dan berkata, kita turunkan Musa, kita angkat pemimpin baru dan kita balik lagi ke Mesir. Karena percuma kita masuk ke sana, mati kita semua. Mereka berbantah mau melempari Musa dengan batu, mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tapi tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun dan bangsa itu gemetar. Dan hari itu akhirnya mereka diam dari sungut-sungut. Tinggal 1 hari besok mau masuk ke tanah perjanjian. Mereka bersungut, mereka berbantah, mereka marah. Tuhan ngomong mulai hari ini kamu akan berputar selama 40 tahun di padang gurun. Jadi itu loh peristiwa mereka berputar itu setelah tinggal sehari mau masuk. Tinggal sehari bukan keluar tuh langsung 40 tahun putar-putar, enggak. Dan Tuhan berkata generasi pertama semua harus mati di padang gurun. Hanya yang lahir 20 tahun ke bawah itu yang akan masuk. Jadi mereka 40 tahun itu masih jauh. Mereka berjalan 20 tahun kemudian di padang gurun baru melahirkan anak. Nah anak-anak yang dilahirkan di dalam ajaran Musa, ketaatan itu yang dipilih Tuhan masuk. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang melihat tanah itu dari generasi yang tersisa.
Saudara, jangan engkau bersungut dan jangan engkau berbantah. Memperlama proses Tuhan di hidupmu. Amin. Saya lepaskan pengampunan. Kalau saya mempertahankan di hati Tuhan, uang 300 juta loh. Enak aja suruh mengampuni. Enak aja suruh melepaskan pengampunan. Makanya jangan taruh uang di hatimu. Kenapa orang tidak bisa mengampuni, apalagi tidak bisa mengucap syukur dalam masalah uang? Karena uang engkau taruh di hati. Itu yang menyebabkan engkau tidak bisa taat kepada firman Tuhan. Sama Tuhan disuruh menabur. Ya enak aja tabur. Jadi kaya nanti itu gereja. Datang ke gereja ngasih kolekte 2.000. Nggak usah angkat tangan. Bagi Tuhan kau kasih 2.000 saudara. Makanya itu uang 100.000 bilang saya ini uang yang paling terhormat. Ada di dompetnya orang-orang kaya. Dibawa ke hotel-hotel mewah. Kata uang 2.000 aku dong yang paling mulia. Aku ada di sorga karena setiap minggu aku terbanyak di kantong kolekte. Haleluya ya. Bertobat. Jangan engkau bersungut-sungut. Dan paling banyak orang bersungut itu dalam hal uang. Kelihatan tuh di situ. Kalau ada uang, sukacita dia. Nanti kalau uangnya mulai menipis, apalagi tanggal jatuh tempo mendekat. Ya, 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Itu hati-hati saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai uang menjadi raja di hidupmu, engkau taruh di hatimu, itu yang akan membuat berat. Engkau menjadi pelaku firman. Bagi saya 300 juta berat untuk saya lepaskan hak. Tapi waktu kita taat, kita lepaskan tuh, saya ini bukan cerita dongeng loh. Ini terjadi di dalam hidup saya. Ini terjadi. Ya, ketika kita ini jujur di hadapan Tuhan, ketika kita ini mau taat. Alkitab berkata hari ini firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Suami istri, engkau yang tiap hari ini bersungut-sungut, berbantah-bantahan, bertobat. Saya mau lihat yang datang suami istri, coba bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ayo cepat bilang. Bilang sama istrimu, bilang sama suamimu. Ayo lihat istrinya, jangan lihat istri orang. Disuruh lihat suaminya sendiri malah lihat suami orang loh. Ya, ayo yang datang suami istri, saya bisa lihat dari sini kehidupan rumah tangga saudara ini harmonis atau tidak. Cuma disuruh lihat pasangan enggak mau loh. Ini ada kepahitan nih. Perlu saya doakan, perlu saya tumpang tangan dan tumpang kaki kalau perlu. Jadi orang Kristen ke gereja disuruh lihat loh pasangannya moh. Lah piye. Karepmu itu piye. Saya udah bahasa Jawa lagi. Ya. Jangan ada kepahitan di antara kita. Bagaimana Tuhan memberkati. Ya. Hidup aja ribut, berantem ke gereja loh. Ke gereja bareng nih gak mau lihat-lihatan. Saya bisa lihat dari sini nih suami istri yang gak mau lihat-lihatan. Bertobat ya. Saya ngomong serius. Tadi dari rumah, di mobil, udah berantem hebat. Mau dekat gereja. Shh. Hapus air matamu. Udah deket gereja. Nanti kelihatan orang gak enak, pakai bedak lagi, pakai lipstik lagi. Padahal di mobil tadi, udah mau apa, kita cerai aja. Udah deket gereja, cepet. Lap air matamu, lap, pakai lipstik lagi, turun sampai di gereja, disalami, shalom, apa kabar? Luar biasa. Kata malaikat, pret banget. Hati-hati ya, hidup kita ini banyak saksi. Banyak sekali saksi, gak usah pencitraan jadi anak Tuhan. Gak usah pencitraan jadi orang Kristen. Gak usah pencitraan lu jadi pengerja. Kalau hidupmu tidak berkenan pada Tuhan, gak ada guna, tidak diberkati. Bilang amin. Ya, ayo hidup dalam damai sejahtera. Dalam rumah tangga jangan ada sungut-sungut, tidak bersyukur, berbantah-bantah kata firman Tuhan. Makanya kita nggak diberkati Tuhan. Dikatakan di sana, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya apa? Supaya kamu itu tiada beraib, ayat yang ke-15 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Jadi ternyata kita ini lagi ada di dalam zaman angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Dan Alkitab itu berkata kalau kita hidup tidak bersungut dan tidak berbantah, kita ini tiada beraib dan tiada bernoda di hadapan Tuhan loh.
Ini nggak ditulis begini, maka ya kamu itu jangan bersinah, jangan ini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ternyata dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu juga serius di hadapan Tuhan. Dan bisa menjadi aib yang akan membuat kita ini tidak tercatat sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, maka kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Saya dengan suami saya punya komitmen, berantem 5 menit cukup. Amin. Kalau jiwamu sehat dan jiwamu itu dikendalikan oleh firman Tuhan, itu akan menjadi mudah. Ya, marah-marahan, diam-diaman, udah 5 menit loh. Ayo kita berdamai. Ayo kita taklukkan amarah, ayo kita doa bareng. Berkat Tuhan mengalir. Jangan ada orang Kristen tuh berantem sampai 1 minggu gak omongan. 1 bulan gak omongan. Jangan ada di sini loh ya. Bagaimana berkat Tuhan bisa dicurahkan dalam hidupmu kalau kita tuh hidup seperti itu? Ya. Dikatakan supaya kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tidak bercela. Ya, karena ingat kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan marah-marah, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Dan dikatakan di situ sehingga kamu itu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Loh, kita ini bercahaya waktu kita tuh nggak bersungut-sungut, nggak berbantah-bantah, tapi belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Saya nggak tahu, ini khotbah ini baru saya dapat tadi pagi loh, waktu saya ada di ruang pembicara. Ya mungkin Tuhan itu tahu ya, kita ini sudah jarang bersyukur. Padahal bersyukur itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Kita lihat bersama 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ternyata mengucap syukur dalam segala hal. Tadi pagi saya sampaikan, kita itu sering kali ya, kita ini sudah harus kita buang itu tradisi. Tuhan bilang kan bersyukur dalam segala hal. Kita tuh kadang dengar orang undang ya, nanti malam ke rumah saya ya, ada apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur apa ya? Saya beli rumah baru. Tapi kita gak pernah dengar, nanti datang ya, ada apa ucapan syukur? Kenapa? Saya terpaksa harus jual rumah karena keadaan keuangan saya yang buruk. Pernah gak saudara dengar begitu? Adanya, datang ya nanti kita makan-makan, ucapan syukur, ibadah. Ucapan syukur ibadah apa? Suami saya naik pangkat, naik gaji juga loh, dapat tunjangan, dapat fasilitas, bersyukur. Tapi kita gak pernah dengar ada orang bilang, nanti datang ya ucapan syukur di rumah saya. Kenapa? Suami saya dipecat. Ya, kita dengar orang berkata, ayo datang nanti ibadah ucapan syukur ya. Kenapa? Suami saya tuh loh, usahanya sukses, malah sekarang dibukakan lagi usaha-usaha baru. Tapi gak pernah ada orang bilang, datang ya ucapan ibadah syukur nanti malam. Acara apa? Suami saya tuh loh bangkrut. Padahal Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena di balik semua peristiwa yang terjadi di hidup kita, itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Makanya dia datang, Bu Debbie doakan ya Bu, kita ini usaha 20 tahun Bu, tidak pernah rugi. 20 tahun, baru tahun ini tuh rugi loh Bu. Terus datang sama saya kenapa? Minta didoakan. Minta didoakan apa? Ya supaya untung lagi, enggak usah. Puji Tuhan rugi. Makanya kamu cari saya, kalau untung terus enggak cari saya kan. Kalau untung terus enggak cari Tuhan. Ya, untung terus 20 tahun. Saya bilang gantian dong. Tahun ini Bapak rugi, biar ada yang lain yang untung. Itu baru Alkitabiah. Tapi orang Kristen tuh rakus, maunya untung terus. Padahal Alkitab bilang ada waktu untung, ada waktu rugi. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya senang, ada waktunya
sedih. Itu baru bilang hidupmu tuh seimbang. Waktu untung gak pernah cari Tuhan. Waktu bangkrut, ada yang telepon saya, Bu Debbie, saya tuh mau bunuh diri, Bu. Saya selama ini sukses, usaha saya berhasil. Sekarang saya bangkrut, Bu. Tiap hari saya mau bunuh diri, tapi gak tahu kenapa muka ibu itu muncul terus, Pret. Udah bangkrut baru muka saya muncul, saudara. Saya bilang sekali-kali ya, Bu, Pak, kalau kamu dapat untung 20M, biar muka saya muncul itu loh. Kenapa cuma mau mati, bunuh diri, bangkrut muka saya muncul, kebangetan gak? Bertobat nih jemaat ini memang. Kalau untung lupa hamba Tuhan, saat mau bangkrut, rugi, mau bunuh diri, ingat muka saya. Ya akeh tunggale. Makanya saya bilang puji Tuhan lah ya, bangkrut akhirnya cari saya toh. Dengerin nih khotbah-khotbah saya, biar mengerti apa arti hidup. Sukses bukan hanya bicara tentang kaya. Banyak orang itu cari uang sampai stres. Dapat uang, dia pakai untuk menghilangkan. Cari uang sampai stres, dapat uang dipakai untuk hilangin stres. Itu yang namanya healing. Sakit jiwa lu. Jiwanya aman, dia cari uang sampai stres. Sampai depresi, dapat uang, mau healing dulu. Kenapa lu selama ini sakit jiwa? Baru mau healing. Healing itu di hadirat Tuhan. Mau engkau pergi ke kutub utara, kutub selatan, engkau mau berlibur kemanapun. Kalau jiwamu stres, engkau pulang tambah stres karena lebih banyak cicilan. Jadi saudara, arti hidup itu apa? Waktu engkau bisa mensyukuri seberapa yang engkau punya. Itu namanya engkau menemukan arti hidup di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena hidup ini bukan soal berapa banyak yang engkau miliki, tapi berapa banyak yang engkau bisa nikmati. Karena orang punya banyak, kalau gak punya karunia menikmati, kasihan deh lo. Amin. Saya ini loh bersyukur saudara, ya, nggak punya banyak saudara. Saya nggak punya private jet, saya di Amerika loh naik private jet. Yang lebih luar biasa nggak keluar duit, lebih dari pemenang. Ya nggak saudara? Nah iya, Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikenannya, kita dapat karunia menikmati. Makanya Alkitab bilang, ada satu hal yang aku lihat di bawah kolong langit ini, ada orang itu dia bisa berusaha cari uang. Dia dapat banyak uang, miliki banyak harta, tapi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati semua yang dia miliki. Makanya untuk bisa cari karunia menikmati, dia healing, pergi kemana-mana. Dia pikir itu bisa menikmati, ternyata juga enggak. Karena karunia untuk menikmati diberikan kepada orang-orang yang rajin bersyukur. Walaupun engkau dapat sedikit, engkau syukuri, itu loh healing, itu loh menikmati. Hidup ini bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Sebab banyak orang mendapat banyak, tapi dia gak bisa nikmati. Kenapa? Karena tidak ada karunia bersyukur. Waktu muda stres, gak punya uang, cari uang. Cari uangnya sampai stres karena dia pikir uang bisa membuat dia bahagia. Udah tua dia dapat uang, tapi tetap gak bisa menikmati. Ya ada yang bilang, sate kambing di sana enak loh. Aku gak bisa makan kambing, kenapa? Darah tinggi. Kasihan kan, dulu miskin gak bisa beli sate kambing. Sekarang udah kaya, gak bisa makan sate kambing, kenapa? Darah tinggi. Apa sih arti hidup ini? Ya, saya bersyukur sekarang. Saya kalau lagi drop cari duren, cari sate kambing, itu obat saya. Saudara, arti hidupmu itu apa? Bukan soal berapa yang kau miliki, tapi berapa yang kau nikmati. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma yang baik, yang tidak baik pun ketika engkau syukuri. Kayak saya tadi, daripada saya terus berbantah-bantah, mana uang saya, balikin 300 juta, balikin. Saya tidak akan pernah melihat mujizat yang besar di balik itu. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan dan belajar bersyukur untuk semua yang terjadi.
Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di jemaat ini pada hari ini. Ya, jangan hanya engkau rajin ke gereja, jangan hanya engkau rajin apapun yang kelihatannya sebagai rohani, tapi rajin-rajinlah bersyukur. Karena itu yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan, mari.